Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Menteri Pertanian, Kepala Badan Pangan Nasional, Gubernur Jawa Timur, pimpinan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, Rektor Universitas Brawijaya dan para pimpinan perguruan tinggi lainnya, para mahasiswa dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul pada acara Gelar Pangan Nusantara dalam rangka Hari Pangan Sedunia tahun 2022. Saudara-saudara sekalian, berbicara pangan berarti berbicara pemenuhan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, pengelolaan pangan haruslah dilakukan secara komprehensif, integratif, dan terencana dengan baik, karena menyangkut hajat hidup masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bersama, sektor pangan dan energi mendapat tantangan cukup berat karena adanya pandemi COVID-19, perubahan iklim, dan dinamika politik global. Bahwa Presiden menyampaikan dengan sangat jelas dan tegas bahwa kita harus memiliki kepekaan terhadap krisis yang sedang terjadi. Pemerintah sangat serius mempersiapkan diri menghadapi ancaman krisis pangan, energi, maupun keuangan. Tingkat inflasi nasional telah mencapai 4,84% pada September 2022. Inflasi pangan Indonesia sebesar 7,91% year on year pada September, juga cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Selain itu, 14% wilayah di Indonesia masih tergolong daerah rentan rawan pangan dan sejumlah 24,4% balita mengalami stunting. Berdasarkan prognosis kebutuhan pangan, ketersediaan pangan dalam kondisi cukup dan aman sampai akhir tahun 2022. Kecukupan ini dipenuhi dari produksi dalam negeri, meskipun ada beberapa komoditas masih didatangkan dari luar negeri. Menghadapi situasi pangan dunia yang tidak menentu, Indonesia harus sigap mengambil momentum untuk memperkuat kedaulatan pangan nasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pangan lokal. Indonesia akan sanggup membangun ketahanan pangannya. Kekayaan alam dan keanekaragaman hayati yang berlimpah adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita kelola dengan bijak. Kekayaan rempah dan potensi pangan lokal yang berbeda-beda dari Aceh hingga Papua harus terus kita gali potensinya, bahkan kita kembalikan lagi kejayaannya. Hadirin sekalian, Hari Pangan Sedunia ke-42 kali ini juga menyuarakan pangan sebagai hak asasi manusia yang mendasar dan fundamental. Hari Pangan Sedunia diperingati setiap tahunnya untuk meningkatkan kesadaran bahwa pangan berkontribusi penting dalam persoalan kemiskinan dan kelaparan. Gelar Pangan Nusantara kali ini mengusung tema bersama mewujudkan pangan kuat, Indonesia berdaulat. Saya minta langkah ini menjadi komitmen kita bersama untuk melaksanakan pengelolaan pangan yang lebih baik ke depan. Pemerintah harus selalu hadir di tengah masyarakat untuk memberikan ketenangan dan memastikan pemenuhan urusan pangan. Tidak saja soal ketersediaan, tapi juga keterjangkauan harga, keragaman, aksesibilitas, kualitas, hingga keamanan konsumsinya.
Pangan yang dikonsumsi masyarakat harus beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Hadirin yang berbahagia, sinergi untuk mewujudkan cita-cita kemandirian pangan harus terus kita tingkatkan. Potensi sumber daya pangan dan kearifan lokal yang berwawasan lingkungan juga harus kita optimalkan. Kesemuanya itu akan bermuara pada terciptanya sumber daya manusia Indonesia yang sehat, aktif, dan produktif. Untuk itu saya ingin menekankan hal-hal yang perlu kita upayakan bersama. Pertama, dorong percepatan program diversifikasi dan pengembangan pangan lokal yang didukung riset. Kedua, optimalkan lahan-lahan yang tidak produktif. Jangan biarkan ada lahan tidur tidak termanfaatkan. Saya biasa menyebut jangan ada lahan yang tidur dan tenaga yang nganggur. Ketiga, kembangkan inovasi dan fasilitasi penelitian baru yang mendukung keamanan pangan yang inklusif dan berkelanjutan. Keempat, fasilitasi sinergi pemangku kepentingan dengan UMKM pangan lokal agar daya saing dan produktivitas terus meningkat. Saya harap penyelenggaraan Gelar Pangan Nusantara 2022 di Universitas Brawijaya Malang ini bisa menjadi titik pijak untuk membangun sinergi dan kolaborasi dalam pengembangan sistem pangan nasional. Saya ucapkan selamat Hari Pangan Sedunia ke-42 dan selamat atas penyelenggaraan Gelar Pangan Nusantara. Semoga kegiatan ini kian meningkatkan kesadaran dan perhatian akan pentingnya masalah pangan. Akhir kata, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Gelar Pangan Nusantara 2022 bersama wujudkan pangan kuat, Indonesia berdaulat. Secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai segala ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.